Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu dilimpahkan nikmat yang begitu luas olehnya. Oleh karena itu, sewajarnya kita selalu bersyukur atas karunia-Nya. Salam menyertai salawat tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Muhammad SAW yang telah mengubah aspek kehidupan kita, mulai dari sistem politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya, sehingga kita dapat merasakannya saat ini. Namun mengapa di zaman globalisasi ini semuanya akan berubah? Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Menikmati Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kehidupan di permukaan bumi ini, sehingga Allah menurunkan nikmatnya kepada kita semua. Kita sebagai bangsa manusia seharusnya menikmati dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, kita diciptakan di permukaan bumi ini hanya untuk menikmati namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan, rerumputan, udara segar yang kita hirup dan masuk di paru-paru kita adalah suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahnya. Oleh karena itu, apabila kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan kita begitu banyak nikmat. Kesegaran dalam tubuh kita, kepintaran dalam otak kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 28 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun." Yang artinya, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ia menyembahku. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di permukaan bumi ini, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa di zaman globalisasi ini lelaki maupun perempuan sama sekali tak mensyukuri namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala? Zina telah bertebaran di mana-mana. Lelaki maupun perempuan senantiasa memperlihatkan aurat yang tak jelas. Senantiasa memperlihatkan aurat kepada orang-orang yang senantiasa menundukkan kepalanya agar ia tak terkena zina. Namun faktanya, nikmat Allah Subhanahu wa taala telah disalahgunakan oleh manusia-manusia yang tak bertanggung jawab. Lelaki maupun perempuan bagaikan buah. Apabila salah satunya telah hancur, maka kehidupan kita akan pula hancur. Dikarenakan hanya satu orang yang telah menghancurkan nikmat Allah Subhanahu wa taala ataupun yang tak mensyukurinya, maka keseluruhan akan mendapati siksanya Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saudara-saudaraku sekalian, kita diciptakan di permukaan bumi ini hanya untuk menikmati namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala ataupun nikmatnya. Namun mengapa di zaman globalisasi ini kehancuran semakin melebihi? Kita membeku dalam keterpurukan, terpaku dalam keburukan. Saudara-saudaraku sekalian, kita senantiasa melihat pemuda dan pemudi yang telah menebarkan auratnya. Kita senantiasa ingin melindungi diri kita. Namun mengapa kehidupan di zaman ini sangatlah sudah hancur? Wala taqrabuz zina, janganlah engkau sekali-sekali mendekati zina. Namun faktanya kita akan selalu mendekati zina dikarenakan lelaki maupun perempuan yang selalu bergandengan tangan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah yang kita rasakan sekarang, kehancuran umat saat ini. Pembakaran hutan di mana-mana,
asap telah bertebaran naik, sehingga lapisan ozon pun semakin lama semakin menipis. Cahaya matahari langsung mengenai bumi ini, sehingga bumi ini semakin tua, semakin rapuh. Kita tak sempat menikmati kenikmatan dunia ini. Kenikmatan ini bagaikan sesaat, sedetik bagi kehidupan kita. Apakah ini kehidupan terakhir kita, atau masih banyak kenikmatan yang lain yang kita rasakan di permukaan bumi? Kita hidup di permukaan bumi ini dengan berbagai macam cobaan. Manusia yang bertanggung jawab memberikan efek kemunafikan, kehancuran bagi permukaan bumi ini. Kita sebagai umat Islam, umat yang berjaya di permukaan bumi ini, seharusnya mencerahkan kepada hati-hati seseorang agar mengubah prinsip kehidupannya, menjaga di permukaan bumi ini agar cahaya penghijauan kembali bercahaya dan bumi ini menjadi tempat selama-lamanya, atau tempat di mana kita dapat merasakan kenikmatan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, hidup ini sederhana. Terkadang kita ada di atas, terkadang pula kita ada di bawah. Terkadang ada orang yang merusak, terkadang pula ada orang yang memperbaiki. Kita hidup di permukaan bumi ini hanya untuk menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan saya kepada saudara-saudara sekalian, tak kalah waktu telah habis tanpa pengetahuan dan karya, apalah makna hidup kita ini. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.